Gila, lo mikir gak sih maksudnya kayak 3 item bisa masuk ke dalam situ. Body repair loh, gue cuma minta lo kerjain body luarnya aja. Bisa kan bawa sama papan masuk ke dalam rumah kipas radiator. Wah kenceng. Gas, hujan gas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tanda loncengnya ya. Oke. So what's up guys? Hari ini kita ketemu lagi di Dinoprek. Cuman spesial untuk episode kali ini, Dina gak bakalan ngoprek. Kita gak bakalan cari solusi dari satu masalah ke masalah yang lainnya. Untuk spesial kali ini Dina bakalan sharing aja buat pengalaman gimana ceritanya si Sifrik bisa sampai jadi kayak begini. Bingung nih sebenarnya. Dari awal nih mobil dateng, gua nih mesti ketawa apa mesti nangis? Ya, bukan datang sih, sorry. Iya datang sih ke rumah, tapi tetap gue jemput, kan? Oke, jadi mungkin teman-teman yang udah lihat video-video sebelumnya, bahkan beberapa video dari selang video beberapa yang udah diposting, yang judulnya Restorasi Civic, pasti teman-teman juga udah banyak tuh yang komen yang kayak nungguin part 2-nya dong, part berikutnya dong. Gimana hasilnya nih? Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lah, pasti abis ini langsung komennya, ya gue nungguin lama-lama, hasilnya gitu doang. Yap, sama. Gue juga nungguin lama-lama, hasilnya begini doang nih. Bukan begini aja, begini doang. Kalau doang udah kayak parah banget kan. Jadi mungkin teman-teman semua ngeliatnya hari ini gue ketawa, hari ini gue happy segala macem. Padahal udah kamu nangis. Udah kesel ya, tim gue kena semprot juga segala macam, sampai kita yang nyari cara gimana caranya, pokoknya ini harus sesuai expect kita. Nggak mesti yang sempurna, tapi oke lah gitu, maunya kayak gitu kan. Singkat cerita, kita flashback sedikit. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya yang dimana dari gue dan tim udah will be prepare sekali ya untuk dimasukin ke tempat body repair sebelumnya itu, sampai bahkan bemper-bempernya udah kita copotin dari rumah. Tujuannya apa? Biar yang ngerjain itu perpandangannya lebih mudah, lebih kayak maksudnya mempersingkat sedikit waktu, dia nggak perlu bongkar-bongkar lagi kan, kayak gitu. Maksudnya kayak gitu karena permintaan gue adalah memang bukan cuma yang disiram doang, tapi dikerok juga, dikerok terus minta tolong dimaksimalin lah hasilnya bagaimanapun caranya, karena namanya mobil tua nggak sebagus bodi mobil yang baru lah ya. Mungkin ada sedikit keropos ataupun sedikit miss di namanya bahan ya kan, tapi nggak banyak. Oke, dari sana dia mulai ngerjain dong segala macem. Dia ngokehin sebelumnya, akhirnya nyampe. Deal-dealan harga di awal udah jelas pastinya, dan ini bengkel sebetulnya bengkel rekomendasi teman yang sangat tidak rekomendasi. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, bener gak sih diomongin sama Dina, bener gak sih gak rekomendasi ataupun apa, boleh silakan datengin aja langsung. Nanti kalau mau tanya japri aja ya, karena di sini tugasnya Dina ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun gitu, tapi untuk just sharing kenapa akhirnya Civic Dina yang tadinya sangat manis menjadi turun derajat tuh jadi manis aja. Tapi dalam suasana kali ini bukan hanya suasana hati gue aja mendung, tapi juga kebetulan cuacanya lumayan mendung dan lumayan gelap sih. Jadi nanti kalau misalkan cerita gue bakalan sedikit kepotong, kita pasti bakal sambung lagi ya. So enjoy with these stories. Lanjut. Perkara tadi si Civic turun derajat tuh dari yang manis banget jadi cuman manis aja. Udah deal-dealan dari harga yang jelas. Yang paling krusial dari gue itu adalah sebenarnya masalah waktu. Kenapa? Karena ini mobil sebenarnya dipakai untuk harian, dipakai untuk kerja, dipakai untuk daily. Walaupun gue bukan karyawan kantoran, tapi waktu itu kebetulan lagi ada sebuah event roadshow yang dimana mengharuskan gue untuk berangkat pulang pergi lumayan sering, bisa dikatakan hampir tiap hari. Makanya gue butuh mobilitas yang lumayan tinggi. Mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya, ya lu salah sendiri, mobil hobi lu jadi mobilitas. No. Kenapa pengen banget jadi mobilitas? Satu, karena tampilannya keren kan.
Dua, hemat banget si Civic ini, super hemat dibanding mobil gue kebetulan yang ada di rumah nih. Jadi ya you know lah you know what I mean ya, nge-push budget dari untuk biaya akomodasi gue di event ini gitu. Dan sejauh ini dari awal gue ngambil si Civic ini nggak yang rewel gimana kok, karena memang pas ngambil mesinnya emang sehat, terus juga AC-nya aman segala macam. Kalau dari segi kenyamanan untuk dipakai cukup gitu, cuman gak usah expect dengan mobil baru, balik lagi ya, gak usah expect kayak mobil baru balik lagi ke sana. Tapi gue cukup nyaman, cukup aman tentunya, apalagi setelah kita ngalamin overheat yang segala macam kita atasin, itu udah bebas semuanya, aman banget. Jadi langkah antisipasinya lebih cepet lagi gitu. Oke. Setelah deal-dealan masalah waktu yang tadinya gue minta 2 bulan ya, mungkin kalian juga sebagian yang ngerjain body repair, nggak mungkin lah misalkan keras sama cat, oke, fine, gue tidak mengharuskan itu 2 bulan, oke. Kira gue kasih pilihan, sanggupnya berapa lama kira-kira? Ya udah 4 bulan deh, dibilang gitu. 4 bulan nih dengan kondisi mobil yang kerok, terus juga nggak mesti repair parah, enggak sih, nutupin beberapa sedikit titik-titik lubang yang memang agak kemakan usia. Setelah lanjut 4 bulan, oke, deal. 4 bulan, jalan dong 4 bulan. Seiring berjalannya waktu, itu tempat kan adalah tempat yang mobilitasnya gue juga lewatin hampir tiap hari. Kenapa hampir tiap hari? Karena kebetulan gue waktu itu nge-gym di daerah dekat sana. Gue kebetulan nge-gym di daerah, lebih ke tepatnya ngelewatin. Jadi setiap gue pulang gym, gue sempetin waktu, selalu yang spare lah, walaupun segimana buru-burunya, cuman buat ngecek si Civic doang nih. Ya sekitar 10 menit cabut, ataupun paling lama sambil gue ajak ngobrol juga pernah juga, bahkan sering juga. Nah setelah sering gue tengokin, bahasanya ya, gue jengukin nih si Civic nih, memang progresnya kelihatan lambat, cuman gue nggak mau nge-push dong, gue mau gimana pun caranya yang bekerja sama waktu itu dibuat senyaman mungkin suasananya. Jadi nggak gue push gimana, yang penting target gue udah di-notice lah dari awal 4 bulan, dan itu dia yang menyanggupi. Karena ketika gue minta 2 bulan ya oke, fine. Misalkan tidak mungkin, gue tanya sanggupnya berapa lama, 4 bulan, oke 4 bulan. Gue nggak mau bikin dia nggak nyaman dengan nanya kapan nih kok baru segini, progresnya gini. Paling gue cuma nanyanya yang kayak, oh iya udah sampai mana, oh iya gini, oh iya udah. Ditanyain tiap hari dipanasin tiap hari diurusin kan, diurusin. Iya benar sih diurusin, cuma nggak tahu yang diurusin bagaimana maksudnya. Kenapa bisa gue ngomong kayak gini? Nanti kita cerita dikit-dikit dulu aja, step by step dulu biar nggak kaget ya. Ditanyain setiap hari dipanasin apa enggak, tiap gue dateng udah sampai mana progresnya, apa aja kira-kira. Bahkan sampai seiring berjalannya waktu, namanya kita kerja sama, maksudnya kayak ya gue menitipkan mobil gue, harus lo rawat lah intinya. Ini bukan mobil baru loh, bahkan di tempat dia pun bukan yang selalu mobil baru yang masuk, banyak juga mobil-mobil hobi lain, mobil-mobil tua yang bahkan mungkin lebih tua, itu diurusin sama dia. Maksudnya kayak berarti bukan sesuatu yang baru untuk dia ngurusin mobil jadul, katakanlah kayak gitu ya. Oke. Di tengah perjalanannya selalu, nah ada sesuatu hal yang sebetulnya gue nggak suka ketika gue harus mempercayakan apa yang gue suka ke orang lain gitu. Istilahnya katakanlah dari segi pengerjaan pasti jelas, sama dari segi cara kerja atau sistemasi menuju ke sananya. Jadi gini, ada beberapa perjanjian di awal kita, dia minta DP dong, gue bayar nih DP ya, iya DP aja, berapa aja ya, seginilah dia minta nominalnya. Oke, gue transfer segitulah ya. Nah perjanjiannya adalah dia bilang, terus pembayaran selanjutnya gimana? Ya ntar aja, gampang pas pelunasan. Komit di awal selewengkan oleh dia, atau diabaikan lah, mungkin entah memang kebutuhannya lebih banyak ataupun gimana. Cuman gue nggak mau dengan gue jor-joran udah istilahnya katakanlah full payment, tapi dia tidak maksimal untuk mentreatment si mobil gue ini gitu. Gue nggak mau kayak gitu, katakanlah gue nggak mau benar-benar yang
takut banget yang namanya orang ini kerja, kalau misalkan uangnya udah ada duluan, kesananya takutnya agak slow atau bahkan lebih nggak dikerjain kayak gitu. Gue lebih takut ke situ sih, bukan perkara gue nggak bisa transfer atau gimana, enggak sama sekali. Gue udah bilang komitmen lo yang sanggupin dari awal, DP dulu, ketika pelunasan di terakhir nggak masalah gitu. Di tengah dia minta inilah segala macam buat beli ini beli itu segala macam. Oke, lagi-lagi dengan maksud hati untuk membuat nyaman si yang bekerja biar nggak ada miskom ataupun apa, gue transfer lah sesuai dengan kebutuhan dia saat itu. Udah ditransfer segala macam, ya udah, gue pikir aman. Sambil ngecek lagi hampir tiap hari, ternyata progresnya masih sama. Jadi dari misalkan dari bulan 1 ke bulan 2, bahkan sampai menjelang ke bulan ketiga, itu posisi mobil gue pun masih sama. Maksudnya kayak nggak dikerjain, maksudnya kayak cuman yang ketika gue datang doang dia baru mulai satu segala macam, nggak tau lah ya kayak gitu. Pokoknya beberapa, yang poin pertama itu adalah gue nggak suka dia nggak komit sama omongannya sendiri masalah waktu. Yang kedua, nggak komit soal pembayaran yang sudah gue tanya di awal bagaimana sistem pembayarannya. Yang ketiga ada soal hasil. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, soal hasil. Jadi akhirnya setelah 3 bulan melihat progresnya masih yang gitu aja, udah sempet lemes dong, sama tim juga udah sempet curhat kayak, ini gimana nih, serius gak sih nih orang ngerjainnya? Tim gue yang coba untuk maksimalin, ya udah disabarin dulu aja, siapa tahu memang di bulan keempat dikebut atau gimana. Oke, disabarin. Sampai menjelang bulan keempat, dan gue tanya, ternyata 80% pun tidak jadi. Kebayang ya, 4 bulan 80% pun enggak, kayaknya 50% pun belum deh. Akhirnya gue tanya, gue push, ternyata break dulu nggak. Oke, sorry guys, sedikit jeda, dan ini masih ada sedikit suara azan yang menyusul sebenarnya, karena yang dari tadi udah ada azan duluan, ini terakhir. Agak ketinggalan, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ceritanya tipis-tipis dulu. Setelah akhirnya 4 bulan dinyatakan tidak sanggup, dari gue dan tim menyatakan ini juga nggak selesai, dari dia juga menyatakan belum selesai, kecewa pasti. Ya udahlah ya, maksudnya gue berpikirnya ya namanya manusia, satu dan lain hal bisa terjadi dalam prosesnya, fine. Lagi-lagi juga harus mengulur waktu, atau gue harus memaklumi apa yang dia kerjakan saat itu. Kira udah biarin aja dulu. Itu pun gue udah mulai sempet yang kayak mau ngecek mobil agak jadi mager gitu, jadi kayak hopelessnya udah dari awal. Cuman mau gak mau harus tetap ngecek kan. Berjalanlah akhirnya 6 bulan, berjalanlah akhirnya 8 bulan, sampai berjalanlah akhirnya 1 tahun lewat. Sampai, karena kan gue ngambil mobil itu tuh tahun sekitar 2022 akhir, di bulan Desember. Gue sampai inget, cuman tanggal pastinya sih lupa ingat, tapi sempat gue notice 1 tanggal dan gue tandain misalnya 1 tanggal Civic. Jadi katakanlah kayak ulang tahun si Civic nih, hari lahir di tempat gue ya. Walaupun udah lama dia lahirnya, dari tahun 86, Desember 2022 gue jemput. Sempat gue pakai itu 3 bulanan. Masuk itu sekitar, inget banget gue Februari, sampai akhirnya dijemput paksa 1 tahun lewat di bulan apa ya, Februari, Maret, April. Nggak salah sih, kalau nggak Maret, April deh. Pokoknya jelas nggak persisten di Februari, nggak, tapi di setelah Februarinya. Cuman nggak terlalu jauh memang bulannya. Udah akhirnya dinyatakan untuk dijemput paksa dalam kondisi yang sudah jadi dong dicat seperti ini. Karena yang teman-teman tahu mungkin di video sebelumnya kan warnanya putih ya, manis. Ini juga manis ya, cuman finishingnya aja yang tidak manis sama detailingnya. Oke, dicek dari segi kelayakan mata, lumayan ada fresh sedikit dari penampilan putih ke hijau, apa ya gue nyebutnya ya, hijau lah pokoknya lah ya, ke hijau lumayan. Tapi kalau di detailing jelas tidak puas. Satu, tidak puas, detailing nggak puas. Ada beberapa banyak yang lumayan ini sih buat orang yang bukan yang ngerti mobil atau yang suka mobil juga ya, tapi yang
orang biasa aja misalkan nggak sengaja megang itu tiba-tiba loh kok ada kayak gininya gitu. Jadi di situ tidak puas, ditambah akhirnya pas menjemput paksa mobil mau dinyalain dong, dibuka lah dari covernya, terus pas mau kita nyalain mobilnya tidak nyala. Dengan asumsinya adalah yang tadi gue tekankan, ini dipanasin kan tiap hari, iya kok dipanasin, iya kok ini segala macam. Ya udahlah ya, akhirnya mobil nggak nyala. Kita coba pikirin gimana nih caranya, gimana ininya, atau indikasi pertamanya apa. Tahu dong yang paling ringan apa indikasi mobil tidak nyala di awal atau sama sekali tidak ada respon dari segi indikator digital, nggak nyala segala macamnya, nggak fungsi. Yep, di kelistrikan. Kita tes di masalah aki. Awalnya pakai aki yang punya gue karena pas ditaruh di awal kan nggak ada masalah nih mobil. Jadi gue pikir apalagi kalau dipanasin tiap hari beneran harusnya lebih nggak ada masalah lagi. Coba kita cabut aki, kita ganti, kita pinjam aki yang ada di situ, kita pasang, blok. Coba nyalain, indikator aman, kan? Indikator aman. Ketika dinyalain, ini aki udah kelar nih, berarti kan yang pertama kelistrikan nih. Yang selanjutnya ketika dinyalain, gimana ya? Aki udah kita ganti, tiba-tiba nggak nyala juga, nyala sih kayak si dinamo starternya juga ngerespon, cuman tidak mau standby. Katakanlah mobil nggak mau yang manteng atau langsung, tapi ini cuma yang kadang cuma gitu, atau bahkan kadang cuma kayak cetek gitu, nggak yang benar-benar langsung kayak nyetrum, gimana sih bahasanya? Ya nggak langsung nyala lah, intinya nggak enak lah, nggak langsung ngegas gitu lah ya. Yang kedua, udah lemas masalah aki. Wah gila, gue pikir aki doang, gue mesti yang oke, nggak apa-apa, itu kita ganti aki baru biar lebih fresh lagi mobilnya gitu kan. Lanjut ke berikutnya, ternyata kita coba urutin mulai dari asumsinya adalah yang pertama jalur bensin. Takutnya ini mobil kan kelamaan stay di sini nih setahun, mungkin bensinnya kotor atau apa gitu ya, atau mungkin habis. Coba gue isi dong, gue isi aman, belum nyala juga. Terus ngecek fuel pumpnya atau si pompa bensin ini, takutnya dalam pengerjaan ada sedikit guncangan mungkin atau apalah, nggak ngerti, sempet copot atau apa si pengaliran dari pompa bensin ke karbunya. Kita cek satu-satu segala macam aman, semuanya aman segala macam. Bensin udah diganti juga, bukan diganti, ditambahin, nggak tahu bensin lama ya masih ada mungkin sedikit. Pompa bensin atau fuel pumpnya udah kita cek dan semuanya aman, perkabelan segala macamnya nyampe ke karbu. Akhirnya kita cek di karbu, kita coba bongkar segala macam, kita coba bersihin dulu ya, siapa tahu kan namanya juga usaha. Kita coba bersihin dulu. Catat, di sini tidak ada perbantuan dari tim body repair ataupun yang bekerja di sana. Harapan gue sih harusnya dia lebih aware ya, maksudnya kayak segi bertanggung jawab nggak sih, ini mobil tiba-tiba dari awal masuk nyala kok pas mau dibawa balik nggak nyala gitu. Maksudnya harapan gue nggak yang mesti lo ngerti banget gitu, tapi aware lah gitu. Kenapa ini enggak. Ya dia dengan sibuk dengan kerjanya dan kita masih di bengkel tersebut dengan pengakalan gue dan juga tim. Ya udahlah, kita nggak ngambil pusing, nggak mau yang gimana. Akhirnya dicek ke karbu, kita bersihin segala macam, dimaksimalin. Itu lumayan sih, bener-bener yang kita ngerjain ini tuh bukan hanya sampai sini ya, tapi dari siang sampai ke gelap. Bener-bener gokil ya, sampai bener-bener gelap banget. Nggak gelap banget sih, maksudnya sampai mau menjelang malam gitu. Udah akhirnya dicek, karbu dibersihin. Kita coba lagi, gas dinamo starter nyala. Oke, mobil udah nyala, udah, tapi baru nyala aman, bukan nyala normal. Kenapa bisa gue katakan tidak normal? Karena di sini mobil dalam keadaan nyala yang pincang. Mungkin anak-anak bengkel atau teman-teman tahu lah ya istilah pincang. Kenapa bisa dibilang pincang sih? Gini, jadi mungkin buat apalagi khusus yang cewek gitu ya, nggak tahu bahasa pincang atau gimana. Tapi gue yakin sih kalau misalkan yang memang hobi di sana tahu. Cuma kalau nggak taunya, pincang itu ini mobil nggak stabil, getarnya ini parah banget. Goyangnya bukan goyang, iya getar, pokoknya getarnya kenceng banget asli, nggak normal banget. Karena mobil gue smooth abis, nggak kayak mobil yang abis di starter nyala terus biasa aja.
ini enggak, sangat tidak biasa. Akhirnya kita matiin lagi, kita coba lagi, kita cek lagi dari yang pertama CDI-nya kita cek, kabel-kabel semua yang nempel, mungkin takutnya ada yang putus atau gimana ya, nggak ngerti. Pokoknya ya namanya 1 tahun nggak gue cek gitu, takut kenapa-napa. Aman, CDI aman. Kita cek ke Delco Delco pun kita cek aman segala macam, sampai akhirnya mentok di busi atau di ya ini kan masih dalam kategori pengapian yang tadi bareng Delco ya. Kita cek di busi, ternyata asumsinya benar, busi yang berfungsi itu cuman 1, yang lainnya itu atau yang 3 ini sangat lemah kompresinya gitu. Jadi benar-benar yang kayak, berarti lo tahu dong kalau kompresinya lemah nih busi ya, atau busi cuma nyala 1, pengapiannya cuma aktif 1, itu mobil apa artinya? Tidak diurusin atau tidak dipanasin. Nggak usah berharap tiap hari deh, 2 hari sekali aja, enggak sama sekali. Jadi dari sini gue udah mulai kelihatan tambah bete lagi, tambah kesel lagi, mau marah juga ya, nggak mau yang tiba-tiba mencak-mencak orang yang nggak jelas segala macam itu ya. Akhirnya mau coba tetap diskusi sama tim, ini gimana segala macam, coba cari solusinya. Ya udah, yang penting ini mobil udah nyala dulu, ini mobil gimana pun ceritanya bisa kita bawa balik dulu gitu kan ya. Kenapa sih Din nggak di towing aja? Kasih gue sengaja pengen ngetes ini mobil karena memang apa ya, pengen tahu aja. Karena ketika gue masukin mobil sehat, keluar juga harus sehat dong. Gue bukan masukin mobil ke tempat yang berurusan sama mesin. Ini cuma perkara body repair gitu, interior pun tidak gitu, bahkan sampai ke detailing mesin pun tidak sama sekali, apalagi gitu ya. Akhirnya coba diskusi, mau dibawa pulang kan, 3 segala macam kita tes untuk keluarin dari tempatnya si body repair ini, si bengkel. Untuk apa yang terjadi, belum sampai di garasi luarnya ini mobil udah overheat. Kenapa gue bisa katakan overheat ya? Yang seperti yang gue bilang, kita udah pernah antisipasi masalah overheat ini dengan memasang indikator suhu gitu. Jadi di sana itu tuh naiknya benar-benar yang kayak nggak naik turun. Kalau misalkan stabil kan harusnya naik turun ya. Misalkan tadi dia panas tiba-tiba turun. Kalau itu normal. Ini nggak benar-benar naik ngebut bahkan sampai 100 lebih. Wah, benar-benar sampai yang sebelum keluar asap akhirnya gue coba ngatiin, loh ini kok bisa overheat. Maksudnya ini kok bisa panas terus ya. Kenapa? Ngecek lah. Kalau dari segi overheat kan pasti teman-teman ngeceknya apa? Yeps, bener banget. Dari kondisi overheat ini kita coba cek di air radiatornya. Gue coba cek, gue coba isi, gue coba penuhin, cek air radiator aman nih, udah sampai penuh. Dicoba nyalain lagi, dicoba di standbyin lagi, standby pun masih tetap ngebut, itu naik terus si suhunya. Ini kenapa mobilnya ya? Harusnya aman sih, harusnya aman. Ngomong gimana ya, pokoknya dengerin aja dulu. Harusnya aman. Kita cek lagi air radiator, udah gue isi, udah gue penuhin. Terus kita cek ke kipas radiator atau fan radiator. Oke, setelah ngecek dari air radiator udah beres, kita lari ke kipas radiator. Kipas radiatornya ini kita coba untuk sambungin langsung ke aki nih. Kita coba langsung sambungin ke aki. Pokoknya kita coba deh satu-satu, semuanya kita urutin pelan-pelan. Indikasi-indikasi dari yang paling ringan sampai hampir berat. Gue sih berharap ini nggak benar-benar sampai berat banget kan, karena setahun setelah tahu pengapian gak normalnya gue langsung lemes kayak, waduh gila nih mobil bakalan kayak gimana kira-kira ya. Gue bawa balik, ya udahlah ya. Kipas radiator kita cek, kita sambungin langsung ke aki, itu aman banget itu nyala, bener-bener nyala kipasnya. Akhirnya kita pasang dong, kita pasang lagi. Setelah dipasang lagi, asumsinya adalahnya normal, entah emang trouble atau gimana nggak ngerti. Nanti muter tapi tiba-tiba berhenti, bukan yang muter tiba-tiba berhenti normal gitu. Maksudnya kan kalau misalkan konstan kayak gitu berhenti muter. Kalau normal itu kayak ada waktunya, ngerti nggak sih teman-teman? Ngerti ya lah ya. Ini nggak ada waktunya, kayak misalkan awal muter cuman berapa detik nyala, tiba-tiba mati. Terus lama tuh matinya, lama banget. Kita coba matiin dulu mesinnya, nyalain lagi, itu sempet nyala lagi, tapi berapa detik dong mati lagi. Pusing gitu. Pusing, udah bete tambah pusing. Ya pusing lah, maksudnya ini mobil pengen dibawa pulang normal tanpa diangkat, di towing segala macam, tapi overheat di jalan gue gimana dong kan. Akhirnya
diskusi lagi sama tim, cerita lagi ini gimana. Udah pengen marah asli sebenarnya, udah kesel dengan cara gue udah jemput paksa, udah kesel banget sebetulnya. Ya udah, tapi tim gue coba untuk nenangin lagi. Kita coba bongkar maksudnya ya, kita coba bongkar kipas radiatornya beserta tempatnya atau rumahnya, tempat tinggalnya dia ya, kita coba bongkar. Asumsinya adalah takutnya ada something yang salah atau apa. Oke, coba bongkar. Itu lumayan lama sih progresnya, itu bener-bener yang kayak yang tadi gue bilang, dari siang itu kita ngakalin itu sampai bener-bener ketemu gelap. Iya, kita kerjain sendiri, nggak ada perbantuan dari tim bengkelnya, nggak ada perbantuan dari sudahlah. Akhirnya setelah dibongkar si rumah kipas radiator, itu di dalam rumah kipas radiator ya, satu item pertama yang gue temuin adalah papan untuk apa ya, bekas amplasan lah ya, karena ada bekasan kayak si dempul, papan bekas amplasan. Satu papan guys, papan masuk rumah kipas radiator satu. Kedua, amplasnya yang bukan sebiji ya, amplasnya, tahu kan amplas, masih utuh, ukurannya lumayan gede ya, nggak yang gede banget tapi nggak kecil juga, tapi lumayan gede. Dan yang terakhir adalah kanebo. Lo gila, lo mikir gak sih, maksudnya kayak 3 item bisa masuk ke dalam situ. Body repair loh, gue cuma minta lo kerjain body luarnya aja, kok bisa kanebo sama papan masuk ke dalam rumah kipas radiator? Cara kerjanya gimana? Wah, itu gue pas sudah gue sama tim momin itu ya udah kayak geleng-geleng, terus lihat-lihatan mau ngomong kasar gimana tempat orang ya, nggak ngomong kasar tapi kesel ya kan. Akhirnya kita benahin semuanya, kita angkut semuanya ya. Ini sampah masyarakat kita angkut semuanya ya. Masih nggak kebayang sih, maksudnya pas ditemuin itu aja udah kayak yang banyak hanya gitu, ngerti nggak sih ya? Ini yakin kayak gini cara kerjanya? Pantesan aja mobil gua nggak diberesin, pantesan aja mobil gua nggak diurusin. Ya udah, cara kerjanya gini gua udah tahu gitu ya, yang nggak bersih, yang nggak rapi, yang aduh. Coba deh kalau emang teman-teman mau ngerasain sensasinya bener-bener ini yang gue ngomong, takutnya gue dibilang ngada-ngada, boleh kalian taruh ya mobil kalian di situ. Terus dari segi komit waktu sama payment aja dulu, udah jangan kemana-mana. Habis itu jangan berharap banyak soal mobil yang bakalan tetap aman di sana. Oke, udah gitu akhirnya kita coba bongkar, kita coba rapiin lagi, pasang lagi semuanya, kita stabilin lagi, kita coba nyalain. Nah sudah dinyalain, akhirnya alhamdulillah nyala. Normal, overhead aman, berarti benar mobil fix, tidak diurusin ya. Itu sepanjang jalan balik, akhirnya kan balik kan, akhirnya balik keluar dari situ, iya bang thank you ya gini ya, basa-basi lah, tetap ngomong thank you karena dikerjain walaupun dalam waktu setahun. Pengen ngomel, pengen berdasarkan referensi dari teman gue yang referensiin itu, garansi lah gini-gini, enggak, kalau untuk garansi enggak lagi. Udah akhirnya cabut, wah kenceng, gas, hujan gas. Hujannya udah berhenti, kita balik lagi, kita langsung cek barangnya, cek si mobil. Enggak, jadi pas udah setahun itu dijemput paksa akhirnya. Nah ini mobil masih dalam keadaan pincang yang udah dijelasin sebelumnya, yang businya cuma nyala satu, yang lainnya enggak, kompresinya juga wah kacau deh, pokoknya udah kayak yang ya udahlah ini gimana caranya, penting mobil bisa jalan dulu aja, dari segi tampilan mau gimana juga bodo amat gitu ya. Waktu itu posisinya udah gelap juga, abis maghrib kalau nggak salah tuh, abis maghrib, dalam posisi benar-benar nggak ada lampu. Kenapa bisa dikatakan nggak ada lampu? Karena seperti yang tadi udah gue bilang, ini mobil pengerjaannya kurang detail, alhasil mengorbankan dari sisi lampu. Jadi kan sikap ini tadinya kalau Wonder penutupnya itu listnya adanya di atas. Nah sempat gue itu request minta listnya dipindah ke bawah gitu kan ya. Pokoknya nanti gue bakal kasih lihat tutup kapnya kayak gimana, kap mobilnya kayak gimana.
Nah, karena dia baru bikin ceritanya untuk memenuhi hasrat kemauan gue, ya ditutup, nggak masuk tuh kap lampunya. Ya udahlah, akhirnya semua barang-barang kita, semua perabotan kita yang ada di bengkel bawa masuk ke dalam mobil semuanya. Yang penting mobil balik dulu. Entar perkara urusan mobil mau diapain, mau diubah-ubah, mau gimana, suka-suka gue lah. Udah di rumah mah udah lebih tenang aja. Pengen gas 1 tahun. Ekspektasi lu kayak gimana sih? Dengan harapan 4 bulan beres, tiba-tiba 1 tahun kita memaklumi, ternyata keluar hasilnya gila. Hasil pengerjaannya kayak gimana? Sebenarnya ini juga ada sebagian yang udah gue dempul-dempul, udah tim gue dempul-dempul juga, jadi udah rawat jalan lah sedikit-sedikit. Cuman ini gue mau berbagi cerita dalam kondisi yang masih benar-benar bawaan dari si bengkel gitu. Oke? Kayak yang tadi udah diceritain ya, bahwa dari sisi pengerjaan aja urusan detailing udah jauh banget sih, urusan sesuai ekspektasi apalagi kan. Nah, jadi tadinya ini tempat si kap lampunya ini bener-bener yang parah banget pengerjaannya. Yang keriting ini udah gak kerjain lagi, udah gua kerjain ulang, dirapiin, jadi makanya di sini lebih halus dan pastinya udah fit dong. Tadi ini asli keriting banget. Gue cus ya. Jangan ngejat lampunya ya. Tenang aja, nanti pelan-pelan mulus pokoknya ya. Oke. Nah, ini kan udah fit nih. Ini oke. Ini harapannya keluar bengkel begini dong tampilannya. Maksudnya udah kepasang lah semuanya sampai bemper-bemper. Ini maksudnya dari segi yang gua kerjain aja nih kelihatan poinnya ini berarti kan memang dari sananya pengerjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan, lebih kebutuhan, bukan masalah keinginan gue ya, tapi kebutuhan, karena ini kan kebutuhan, ini harus masuk. Ini tuh tadinya di sini tuh nyangkut karena masih ada sisa dempulan atau apa ya, nggak rapi sih, gimana maksudnya kayak gini lah keriting, cuman ini kan keriting di dalam, ini dia tuh di luar, jadi makanya nggak bisa masuk. Prosesnya kadang gini, kadang nggak ngerti lah, di sini, wah parah asli. Jadi gitu. Nah, ini udah sempet didempul juga, udah dirapiin, semuanya udah oke. Terus sekarang kita geser. Ini, sorry guys, ini lampunya. Ini kap mobilnya. Seperti yang udah gue ceritain, kronologinya gimana, kejadiannya kayak apa, terus bentuknya gimana. Aslinya sih lebih parah dari ini karena ini udah gue halusin lagi kan, udah gue rapiin lagi lah. Ini sebelum gue rapiin sama hasilnya itu adalah keriting. Ya misalkan sampelnya kayak gini nih, ini kan belum gue rapiin. Ini benar-benar kayak gini, tapi dia tuh udah halus, cuman nih gitu. Gimana sih gue ngejelasinnya ya, keriting lah, keriting. Terus juga jangankan untuk si kap lampu fit, masuk aja enggak, nyangkut aja enggak, jadi kadang mentok di ujung sini ataupun di ujung sini gitu. Jadi benar-benar yang tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak sesuai dengan kebutuhan gua jelas. Oke, kalau tadi dari sisi detailing yang detail banget, nah ini sisi detail yang harusnya kasat mata juga bisa lihat. Tadinya itu si nutnya ini, sorry ya, ini sambil kerjaan. Oh iya, maaf ya kalau berisik. Biasa, ada yang kerja, nggak apa-apa. Ini nih tadi nutnya ini nggak ketemu, ya kan. Terus dari sini juga nggak ketemu. Akhirnya gue coba akal-akalin sampai semuanya presisi, pokoknya sampai semuanya sesuai dengan fungsinya lah gitu, sampai semuanya oke banget dilihat. Nah, sekarang kita cek ke bagian sini. Nah, ini ya udahlah ya, nggak usah diceritain, lihatlah hasilnya kayak gini. Nah, maksud gue tuh keriting tuh maksudnya yang misalkan ada sedikit kayak gini, dia tuh nggak aware kayak gitu, untuk diperbaiki sedikit. Nah, ini nih, lihat nih, ini mobil gue nggak pernah penyok, tapi keluar dari bengkel dia cekung gitu, dekok gitu kan. Terus kalau ini tadinya emang ada listnya kan, listnya warna hitam, cuman ada cobaannya lagi. Tahu nggak, diginiin aja kayak gampang copot. Jadi gue saking keselnya, gue bongkar aja lah sekalian, udah kayak masangnya tuh ngasal. Nah, sekarang kita ke belakang dulu, bentar sebelum ke belakang nih, lihat. Ini tuh minor yang tipis, cuman orang kalau misalkan teman gue atau siapa gitu ya, tiba-tiba lihat, loh, nggak sengaja lagi ngeraba-raba, wih mobil lo keren banget, pas lihat, kok apa ya bahasanya, bopeng-bopeng. Ya gitulah hasil kerjanya ya. Terus, nah kalau di belakang
Kenapa belum ada lampunya? Kasusnya sama, nggak bisa fitting ke dalam sini. Lampu yang standarnya dia, standar Sisifik nih, nggak bisa fitting ke dalam sini gitu. Makanya nanti kira-kira bakalan kayak gimana hasilnya, ikutin aja terus. Bakalan gue fittingnya kayak gimana, bentuk lampunya akan jadi seperti apa, ikutin terus ya. Nah mungkin pada bertanya-tanya dari sebagian yang didempul ulang, kenapa ini paling banyak banget, ini paling banyak bagian sisi belakang. Soalnya ya, ini tuh catnya ya kayak gini kan, gini. Cuman baru beberapa, hitungan berapa bulan ya, kayak cuma 2 bulan deh. Pokoknya dalam waktu beberapa waktu lah, ini tuh si catnya udah retak lagi, bener-bener retak, bener-bener yang gimana ya, nggak ada sampelnya lagi, udah dikerjain. Ya retak gimana sih, udah retak pecah gitu. Ya udah akhirnya jempol ulang aja sekalian, terus dikerok ulang juga. Entah lantar gimana ini jadinya catnya warna apa, akankah sama atau gue akan berubah pikiran dengan warna lain, kita lihat. Sekarang kita cek bagian yang gue bayar ekstra di luar perjanjian awal, karena emang di dalam perjalanannya gue minta request biar sekalian rapih, maksudnya begitu ya. Karena bisa dilihat, jangan lihat dashboard, karena dashboard nanti bakal kita kerjain sendiri, bakalan jadi kayak apa. Tapi lihat ini, teneng, plafon ini sebenarnya udah sempet gue raba-raba, gue rapiin sendiri. Ini nih, nggak usah jauh-jauh deh. Ini tuh lemnya bener-bener yang kayak bisa gue kopek, tau nggak? Tuh, kocak ya. Jadi terus lemnya masih lengket, tau nggak? Kayak lem Ibon gitu. Loh, ini orang kerja ini gimana sih? Terserah sih lo mau pakai lem apa, mau pakai lem kertas pun nggak apa-apa, yang penting rapi maksud gue. Tuh apalagi di ujung sana nih, di bagian penumpang di ujung sana itu sering banget nongol sendiri tuh. Jadi kadang takutnya kalau pas ada keluarga ataupun temen gue lagi nebeng, ya tension juga ya, plafonnya tiba-tiba turun si kulit coklatnya itu gitu. Jadi gue bakalan rombak abis ini mobil, bener-bener yang dari keluar bengkel ya udah lah ya, kayak ikhlasin apa yang sudah terjadi aja. Bakalan jadi kayak gimana, bakalan seseru apa prosesnya buat restorasi beneran Sisifik Wonder. Ngomong-ngomong, gue belum dapat namanya yang oke nih. Boleh dong kasih referensi namanya buat mobil kesayangan Ogut nih. Seilah. Boleh komen di bawah ya. Pokoknya ikutin terus jalannya gimana, cara ngerjainnya gimana, atau mungkin siapa tahu di tengah-tengah perjalanannya gue punya tutorial yang bisa teman-teman kerjain sendiri di rumah, atau bisa jadi referensi teman-teman gitu sih. Bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama di sini. Jadi kalaupun dari pengerjaan gue ada banyak kekurangan, ada banyak ketidaktahuan ataupun mungkin kekeliruan, boleh dikritik atau dikomen di kolom komen pastinya dong. Dan sekiranya video ini bakalan kalian bagiin ke teman-teman buat referensi nih, ternyata teman gue pernah ada yang pengalaman gak enak nih soal restorasi mobil ataupun body repair yang gak semulus itu perjalanannya gitu. Jadi buat kayak antisipasi aja dan juga buat sharing pengalaman aja. Boleh di-share ke teman-teman kalian kalau suka video ini atau suka suara gue. Segitu. Boleh di-like, di komen juga kayak yang tadi gue bilang. Pokoknya apapun kritik yang membangun atau apapun masukan-masukannya boleh dicek. Untuk perkara detailing ada di caption nanti segala macam kalau ada. Kalau nggak ada ya tinggal dinikmatin videonya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap di Dino Break. Sorry ada yang lupa. Gue ngasih tahu untuk special video Sisifik ini, kalau mungkin di video-video sebelumnya adalah per item lah ya, per item untuk ngopreknya. Special untuk Civic ini kayaknya bakalan berpart-part. Jadi buat kalian yang udah nunggu, apalagi udah dari lama, dari mulai video yang restorasi awal tuh, tetap stay tune terus karena kita bakalan bikin semuanya serba custom. Mulai dari lampu, spion, terus juga grill. Wah, pokoknya semuanya bakal kita custom dan bikin sendiri. Yang tadi makanya Dinda bilang, siapa tahu kalian butuh referensi, butuh masukan juga, atau butuh ide-ide. Nah, sambil di jalannya juga kan siapa tahu kalian ada yang nyeletukin ide, boleh banget ya. Pokoknya stay tune terus, bakalan banyak partnya, jangan sampai kelewatan. Tetap dipantengin dan juga subscribe.